Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Dia Pitaloka dengan NIM 24060450. Saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi memiliki tugas dari mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Kependidikan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancara terkait pengelolaan kependidikan di salah satu sekolah. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Ujang Cahyadi SPD yang mana di sekolah SD Al-Basariyah ini, karena SD Al-Basariyah memiliki dua program yaitu sekolah dan kepesantrenan, sehingga di sekolah saya sebagai wali kelas 6 dan di pondok sebagai pengasuhan siswa, pengasuhan santri, dan juga kepala diniyah, kepala pembelajaran keagamaan. Seperti itu. Baik Pak, langsung pada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kan di sini sekolah dasar penuh pesantren ya Pak. Nah, bagaimana cara sekolah dan cara guru membagi porsi antara pelajaran umum dari pemerintah dengan pelajaran keagamaan dari pesantren? Baik, pertanyaan yang pertama tadi kami jawab bahwasannya karena kami SDP ya, sekolah dasar pesantren, sehingga bukan hanya kurikulum pemerintah yang kami lakukan. Harus ada kurikulum tersendiri terkait untuk membagi porsi kurikulum pemerintah dan kurikulum pondok. Kebetulan sama seperti sekolah lainnya, sekarang kami memakai kurikulum merdeka. Untuk kepondokan kami mengkolaborasikan antara kurikulum pondok dan kurikulum diniyah takmiliyah awaliyah, sehingga kami tidak sepenuhnya memakai diniyah, tapi pelajaran di diniyah itu mengkolaborasikan antara diniyah dan program kepesantrenan, sehingga nantinya setiap semester akhir tahun anak siswa akan menerima 3 rapot sekolah, rapot kepesantrenan, dan rapot diniyah. Seperti itu. Untuk komunikasi tentang kurikulum dan kurikulum pemerintah dan kurikulum pondok, bagaimana caranya? Untuk kurikulum pemerintah sudah jelas di bawah naungan dari yayasan, kemudian kepala sekolah yang mengatur gimana tentang pembelajaran kurikulum mereka, dari mulai bahan ajar, dari mulai media, dari mulai protap promesnya, sehingga kurikulum pemerintah berjalan. Kemudian untuk program kepesantrennya sudah jelas di bawah naungan yayasan, kemudian dari pengasuhan dan kepala diniyah untuk merangkai kurikulum yang mana sama kurikulum pemerintah dan kurikulum kepesantrenan harus berjalan sesuai dengan tujuan nanti akhirnya. Cara mengkomunikasikannya bagaimana? Cara mengkomunikasikan kurikulumnya, kepala sekolah dan kepala diniyah harus memiliki tiga kepribadian. Yang pertama, 3 kemampuan pertama, kemampuan pribadi yang mana harus mencontohkan. Kemudian yang kedua nih, ada kemampuan sosial, cara mengkomunikasikannya, karena kepala sekolah harus memiliki kemampuan sosial, sehingga hubungan kepala sekolah dengan guru harus erat, karena kurikulum tidak akan berjalan kalau hanya mengandalkan kepala sekolah, harus kolaborasi. Sehingga kami untuk melanjutkan untuk membuat semua sistem itu berjalan, kolaborasinya adalah mengadakan perkumpulan 1 minggu sebelum sekolah, kemudian ada monitoring dari kepala sekolah. Jadi tidak semua guru, tapi setiap kelas kami panggil, kita diskusi. Misalnya hari Senin kelas 1 gimana kendalanya, solusinya. Kemudian ada jadwal-jadwal tertentu untuk mengatur itu semua, sehingga kepala sekolah dan guru memiliki kolaborasi yang sangat erat. Berarti dengan cara perkumpulan rutinan gitu ya? Rutinan per kelas, diskusi lah seperti itu. Kalau kumpulan rutinan antara semua tenaga kependidikan ada? Ada, itu jadwalnya dari yayasan, kemudian
dari kepala sekolahnya itu perkumpulannya tiap 1 bulan sekali. Sebulan sekali itu mengadakan perkumpulan, evaluasi dan sebagainya. Namun untuk per kelasnya nih tidak semua guru kondisional, pasti dimonitoring oleh kepala sekolahnya per rombelnya masing-masing. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak. Dalam rapat rutinan antara kepala sekolah, kepala yayasan, dan para guru, hal apa saja yang biasanya paling sering dibahas terkait persiapan mengajar? Untuk persiapan mengajar kami suka mengadakan perkumpulan H-7 ke sekolah. Yang pasti yang pertama dibahas adalah evaluasi pembelajaran 1 tahun ke belakang yang sebelumnya, evaluasi sehingga bisa diperbaiki. Yang kedua, ketika sudah melakukan evaluasi, kami mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tahun selanjutnya. Kemudian setelah mengadakan evaluasi solusi sudah tercari, sudah ada jalan keluarnya, kami mengadakan perencanaan. Yang pertama sudah jelas perencanaan, pengaturan struktur dari sekolah tersebut, wali kelasnya, bagian ininya, bagian itunya. Kemudian ketika sudah dibagikan tugas-tugasnya, pembagian tugas kepada guru, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran untuk sekolah. Yang pertama pasti sudah jelas bahan ajar, medianya, promesnya, kalender pendidikannya, dan tujuan pembelajarannya. Sehingga 7 hari itu tuh acaranya full, dan sehingga nantinya ketika masuk semua pembelajaran, semua bahan ajar sudah siap untuk diberikan kepada siswa. Jadi persiapannya H-7 di awal tahun pembelajaran ya, dan kalau kumpulannya itu setiap bulan. Ya. Kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga. Dalam forum rapat bersama pimpinan dan seluruh guru, bagaimana biasanya jalannya diskusi saat membahas perkembangan kelas? Karena kami gurunya sangat banyak di kami, dan saya khususnya sebagai guru sangat merasakan sekali ketika diskusi itu perkembangan kelas pasti banyak sharing dari rombel yang lain. Saya kan rombel kelas 6. Ketika ada kelas 4 yang menyampaikan perkembangan kelas, kepala yayasan, kepala sekolah itu sangat terbuka sekali masukan-masukan dari guru. Rombel kelas 4 mengutarakan permasalahannya. Kalau kami dari guru kelas 6 ingin menyampaikan solusi berdasarkan pengalaman di kelas, itu sangat terbuka, sehingga diskusi ini seorang guru kan harus menerima masukan dari guru lain selagi itu baik, sehingga berjalannya diskusi perkembangan kelas tidak hanya per rombel saja, ada masukan dari rombel lain sehingga bisa diterapkan, dan karena siswa kita semua, tanggung jawab kita semua, jadi tidak per rombel saja. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kegiatan di SD pesantren ini pasti padat sekali ya. Ya. Nah, bagaimana? Ada gak sih Pak kesulitan dalam membagi waktu antara mengajar dan urusan pesantren, juga koordinasi dengan pimpinan? Ya, tadi sudah dijelaskan ada before, during, afternya. Before itu kan sebelum pembelajaran, sudah jelaskan ketika rapat sebelum pembelajaran pasti yayasan membagikan tugas. Sebelum membagikan tugas pasti kepala yayasan dan kepala sekolah bertanya kesiapannya kepada semua guru, apalagi yang double nih, sekolah mengajar, pondok mengajar. Ketika guru itu menyanggupi dan guru itu siap untuk mengajar di sekolah dan pondok, berarti langkah selanjutnya dari yayasan memberikan SK. Ketika sudah di SK, surat keputusan belajar di sekolah, belajar di pondok, berarti guru itu mau tidak mau harus tanggung jawab menjalankan kewajiban karena sudah siap dan sudah diberikan SK. Sehingga pasti guru itu akan membagi waktunya sangat efektif karena sudah siap, pasti sudah ada gambaran mempersiapkan tujuan pembelajaran sekolah, tujuan pembelajaran pondok, sehingga mau pembelajaran kurikulum pemerintah ataupun pondok akan berjalan.
seperti itu. Begitu. Jadi efektif ya Pak sejauh Ya, ini. efektif karena kan sebelum belajar emang yayasan tidak menuntut, kepala sekolah tidak menuntut harus, tapi sebelum belajar pasti bertanya siap tidak. Kalau tidak siap pasti mencari guru lain, sehingga ketika guru itu sudah ngomong siap, sudah diberikan SK, dan guru itu pasti tanggung jawab, yang mana dari tanggung jawab itu akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Bagus sih Pak. Semoga Sekolah Dasar Pondok Pesantren Al-Basyariah ini selalu berkembang, selalu maju terus. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan juga IKIP Siliwangi dan Ibu Dia mudah-mudahan dilancarkan kuliahnya, dan IKIP Siliwangi selalu dipercaya oleh masyarakat, dan Amin. mudah-mudahan harapannya menjadi universitas. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas segala jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.